Perkenalkan, nama saya Dendiv Arya Kadapi dari kelas B20 akan memenuhi UTS perkembangan kurikulum, yaitu mempresentasikan salah satu tugas yang ada di RPS. Nah, di sini saya mengambil salah satu materi yang berada di RPS, yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman, politik, dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan panjang ini menandai evolusi pendidikan di Indonesia dari masa penjajahan hingga era merdeka. Untuk yang pertama adalah perkembangan sejarah dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di masa pemerintahan Hindia Belanda ini sistem pendidikannya masih bersifat formal, yaitu sistem pendidikan formal di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan fokus pada pendidikan dasar dan menengah untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil. Lalu pendidikan agama. Pendidikan agama bagi umat Islam difokuskan pada pembelajaran agama Islam. Sementara pendidikan agama bagi umat Kristen difokuskan pada pembelajaran agama umat Kristen. Lalu sistem sekolah berjenjang. Sistem sekolah berjenjang diterapkan yang terdiri dari sekolah dasar atau HIS, sekolah menengah pertama atau MULO, dan sekolah menengah atas atau HBS. Selanjutnya adalah perkembangan kurikulum pada masa pemerintahan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, pendidikan berbasis Jepang diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai Jepang seperti nasionalisme, semangat kerja keras, dan kesetiaan pada kekaisaran. Lalu ada juga pengaruh bahasa Jepang. Bahasa Jepang menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan dan bahasa asing diutamakan. Lalu pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dan keterampilan diutamakan guna mendukung kebutuhan tenaga kerja bagi industri. Selanjutnya adalah masa pemerintahan awal kemerdekaan. Yang pertama yaitu pendidikan nasional. Pendidikan diarahkan untuk membangun warga negara yang berakhlak mulia, berilmu, dan berketerampilan. Selanjutnya, sistem pendidikan formal. Sistem pendidikan formal diubah yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, pendidikan berbasis Pancasila. Pendidikan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menekankan persatuan, gotong royong, dan nasionalisme. Selanjutnya adalah kurikulum pada tahun 1968, 1975, dan 1984. Pada kurikulum 1968 dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan moral kepada siswa. Selanjutnya pada kurikulum 1975 menekankan pembelajaran berbasis keterampilan dan menekankan pentingnya pendidikan vokasi. Selanjutnya pada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dan menekankan pentingnya pendidikan karakter. Selanjutnya adalah kurikulum 1994 dan 2004. Kurikulum 1994 ini menekankan pada basis kompetensi, fokus dan mengembangkan kemampuan siswa, dan menekankan pentingnya pembelajaran aktif. Akan tetapi pada kurikulum 2004 sudah berkembang menjadi yang pertama tetap berbasis kompetensi, yang kedua tetap fokus pada pengembangan kemampuan siswa, dan yang ketiga tetap menekankan pentingnya pembelajaran aktif. Akan tetapi itu materinya sudah berkembang
lebih berkembang daripada 1994. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini pembelajarannya berpusat pada siswa. Jadi kurikulum ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan fokus pada pengembangan potensi dan minat siswa. Lalu pengembangan kurikulum oleh sekolah. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Selanjutnya, peningkatan kualitas guru. Kurikulum ini mendorong peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 dan perkembangannya. Kurikulum 13 ini meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kurikulum 2013 ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada pengembangan karakter, kompetensi dan kreativitas siswa. Juga kurikulum 13 ini menekankan pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus pada kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, kurikulum merdeka atau kurikulum 2021. Nah, pada kurikulum 2021 ini lebih fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan fasilitas kepada sekolah dalam memilih dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Selanjutnya yang lebih bagus yaitu kurikulum 2021 ini bersifat inovatif. Kurikulum merdeka mendorong dalam inovasi dalam pembelajaran dengan fokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Nah, keunggulan kurikulum 2021 ini juga termasuk merdeka belajar. Jadi merdeka belajar yang dimaksudkan adalah memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih jalur belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Mungkin dari sekian banyaknya RPS dan sekian banyaknya materi hanya saya cantumkan sedikit, jadi mohon dimaafkan apabila banyak kurangnya. Akhiru qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.